Film Silence of the Lamb. Jadi ini merupakan film yang cukup lama juga, tapi merupakan film yang sangat-sangat terkenal di zamannya, itu sekitar tahun 1991. Jadi film ini diperankan oleh Anthony Hopkins, yang mungkin untuk para penikmat film pada maksudnya udah nggak asing dengan nama ini, karena sudah banyak film bagus yang diperankan oleh dia. Jadi film ini bergenre thriller psikopat. Jadi ya berbau tentang hal-hal psikopat lah gitu. Jadi film ini bercerita tentang seorang anak magang FBI, yaitu seorang perempuan yang bernama Sterling. Jadi dia di awal hari pertama magangnya istilahnya, jadi dia sudah mendapat tugas pertama yang cukup berat, yaitu dia ditugaskan untuk menangani kasus pembunuhan berantai atau Buffalo Bill. Jadi Buffalo Bill di sini maksudnya adalah seorang pembunuh atau psikopat yang setelah membunuh korbannya dia langsung menguliti korbannya tersebut. Wow. Jadi bos Sterling di FBI menyuruh Sterling untuk melakukan wawancara kepada seorang psikopat, yaitu Dr. Hannibal Lecter. Sebenarnya saya juga cukup bingung gitu dengan gelar doktor yang diberikan kepada Hannibal, sedangkan Hannibal itu adalah seorang psikopat terkenal lah istilahnya, yang sudah membunuh banyak korban gitu. Jadi untuk Dr. Hannibal sendiri atau Hannibal sendiri, teman-teman bisa nonton video film sebelum ini, yaitu ada 2 sequel sebelum ini yang membahas tentang Hannibal itu sendiri. Tapi di film ini lebih ke menceritakan tentang bagaimana Hannibal bisa keluar dari penjara dan kisah seorang anak magang FBI ini dalam menangani kasus psikopat. Jadi ada 2 itu film Hannibal sebelum ini, yaitu yang pertama Hannibal Rising, terus Red Dragon. Nah, teman-teman harus nonton itu dulu, tapi kita akan bahas dulu tentang film The Silence of the Lamb yang ini. Jadi selama wawancaranya dengan Dr. Hannibal, Sterling sebenarnya dibikin kesal dan terus ditekan oleh Dr. Hannibal. Dan hal yang lebih menjijikan lagi adalah Sterling dilempari sperma oleh tahanan lain. Jadi sebenarnya kenapa Sterling disuruh mewawancarai Dr. Hannibal, karena Dr. Hannibal ini memiliki informasi mengenai kasus yang terjadi sekarang ini, yaitu kasus Buffalo Bill ini. Jadi Dr. Hannibal terkenal dengan psikopat pikiran atau psikopat yang dia lebih memainkan pikiran dan rasa. Jadi untuk membunuh korban, untuk menyakiti korbannya, dia lebih ke mematikan atau memakan perasaan si korban tersebut. Jadi lebih ke permainan kata-kata dan pikiran gitu. Jadi itulah yang didapat oleh Sterling ketika mewawancarainya. Jadi Dr. Hannibal akan memberikan informasi kepada Sterling, tapi Sterling harus menceritakan kejadian masa kecilnya yang juga sangat menyedihkan gitu. Jadi ada sedikit psikologis yang dimainkan oleh Dr. Hannibal. Setelah itu kepolisian akhirnya menawarkan Hannibal untuk bekerja sama agar kasus ini bisa dituntaskan. Tapi Hannibal memberikan satu syarat, yaitu dia harus dipindahkan ke sel yang terbuka dan bisa melihat pemandangan. Nah, jadi itulah strategi dari Hannibal untuk bisa lolos. Waktu saat pemindahan Hannibal ke sel lain, jadi Hannibal membunuh salah satu polisi dan dia menguliti wajah polisi tersebut dan memasangkan wajah tersebut ke wajahnya sendiri. Jadi Hannibal seolah-olah menyamar sebagai polisi yang menjadi korban tersebut. Lalu dia dibawa ke ambulan
Dan sudah pastilah jadi adalah dia membunuh semua orang di ambulan dan dia membawa kabur ambulan tersebut. Dan itu singkat ceritanya seperti itu. Hannibal lolos dari penjara dengan cara seperti itu. Dan di sisi lain, Sterling yang sudah mendapatkan informasi tersebut terus mencari pelaku, dan singkatnya dia akhirnya menemukan pelaku Buffalo Bill ini. Dan dia mendapat penghargaan sebagai walaupun FBI magang, tapi bisa menuntaskan kasus yang sangat-sangat rumit ini. Dan itu pun dia akhirnya dipromosikan menjadi FBI sendiri. Dan kisah dia ini dibahas di film selanjutnya, yaitu Hannibal pada tahun 2001. Nah, itu si Sterling ini sudah diangkat menjadi FBI resmi. Jadi pada akhir video ini cukup unik ya, yaitu Sterling dihubungi oleh Dr. Hannibal untuk sekedar menanyai kabar. Nah, Sterling pun terkejut dan akhirnya meminta untuk bertemu dengan Dr. Hannibal. Tapi sudah pasti Dr. Hannibal menolak hal tersebut. Nah, mungkin review atau cerita filmnya cukup sampai di situ yang saya ceritakan. Semoga teman-teman bisa kayak filmnya menarik dan harus ditonton gitu. Nah, jadi menurut saya film ini benar-benar sangat apik atau sangat-sangat bagus lagi dari sisi acting dan musiknya juga. Jadi musik yang diberikan di film ini juga bisa membuat merinding dan juga kita merasakan feel film-film psikopat gitu. Dan film ini juga mendapat banyak penghargaan. Ya, jadi selain cantik, Jodie Foster ini atau si Sterling di film ini juga mendapatkan Oscar sebagai best actress pada masa itu. Jadi film ini benar-benar keren lah, karena karakter Hannibal yang juga yang merupakan psikopat terkenal atau pembunuh sadis terkenal di dunia fiksi. Ya, jadi mungkin untuk rating di IMDb sendiri juga sangat-sangat tinggi dan banyak mendapat apresiasi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran dengan film ini, silakan ditonton karena sangat-sangat keren lah dan harus ditonton gitu. Dan sebenarnya menjadi film yang seru juga di genre thriller dan psikopat gitu bagi yang senang film-film psikopat. Ya mungkin itu ya review dari saya. Selamat